intinya dulu, baru ibu jelaskan ceritanya. Atau yang kedua, ibu cerita kemarin di kamar mandi ibu, di kamar mandi ibu ada cicak, cicaknya ngaku, dia tenggelam. Jadi kemarin ada bangkai cicak di kamar mandi. Nah itu berarti kalian jelaskan dulu, baru kalian ceritakan intinya. Nah kalau kalian tipe yang mana? Yang satu angkat tangan, yang tipe satu. Oh ya banyak. Sisanya tipe 2. Yang tipe 2? Enggak. Oh, tipe 1 dan 2. Digabung kadang-kadang gitu ya. Nah, terus menurut kalian lebih enak dijelasin di awal atau dijelasin di akhir? Yang awal siapa? Oke. Yang di akhir siapa? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara membuat paragrafnya supaya bisa disampaikan dengan lebih jelas. Nah, ini tujuan pembelajarannya nih. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, murid mampu mengidentifikasi kalimat utama. Dia tahu masih ingat kalimat utama? Ya, kalimat utama yang disampaikan atau inti dari paragraf. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, murid mampu menganalisis paragraf deduktif dan induktif. Jadi nanti ibu akan bikin paragraf deduktif dan induktif. Nah, kalian analisis nih, kira-kira ini deduktif atau induktif. Nah, terus yang terakhir, melalui kegiatan LKM, murid mampu menulis paragraf deduktif dan induktif. Apa sih manfaatnya buat kalian? Yang pertama itu bacaan. Iya, supaya kalian bisa mudah memahami isi bacaan. Terus kalian menjadi tidak mudah salah paham. Kemudian juga berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti menulis pesan, cerita, dan memahami
jelaskan dulu, baru dia menyebutkan intinya. Intinya adalah bermain sepeda adalah kegiatan favoritku. Kenapa menjadi kegiatan favoritku? Karena bisa bermain bersama teman-teman, terus berkeliling sambil tertawa dan bercanda. Kira-kira bisa nggak membedakan yang awal dengan yang akhir? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf deduktif. Jadi ini kan tadi nih, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Itu kalimat utamanya berada di awal. Jadi itu disebut dengan paragraf deduktif. Oke, ciri-cirinya adalah ide pokok berada pada awal paragraf dan dibuat dari umum ke khusus. Jadi intinya dulu baru dijelaskan. Nah, kalau kebalikannya kira-kira apa? Induktif. Iya, betul. Induktifnya ada induktif. Jadi paragraf yang kalimat utamanya di bagian akhir itu disebut paragraf induktif. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan LKPD. Sekarang kita bikin kelompok ya. Maksimal 5 orang, minimal 2 orang. Ya, paling banyak 5 orang, paling sedikit 2 orang. Yuk dibagi kelompoknya. Boleh? 2, 3, 4, 5. Membuat paragraf deduktif dan induktif. Contohnya kayak gini tadi. Paragraf deduktif itu yang kalimat utamanya di awal, yang induktif itu di akhir. Hanya 4 sampai 5 kalimat, 4 kalimat aja boleh. Oke, paham? Ada yang tidak dimengerti? Diceritakan dulu. Coba dikerjakan dulu. Kalau paragraf dia ada 9 saya kemarin di dalam tadi. Oh, ini ready.